Saya tidak pernah ikut politik, saya bukan orang partai, saya tidak pernah menyebut calon. Bahwa saya bertemu orang, tokoh politik, maka semua orang bertemu, tidak pernah mengajak. Saya mengajak seluruh masyarakat Medan supaya memilih pasangan aman Bapak Ahyar Nasution dan Ustadz Salman untuk menjadi wali kota, wakil wali kota Medan 2021-2024. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan mulailah video lama waktu Somad membayat Capres Prabowo, seakan-akan dia mendapat bisikan dari alam gaib, muncul lagi. Mari kita dengar tausiah dari Al-Mukarram Abdul Somad. Begitu saya naik ke atas, semua Ustadz, karena ini kan ada Panwaslu, Bawaslu. Iya. Saya tidak ingin tabligh akbar itu menjadi politik. Mari kita berselawat. Gini lagi. Hari mulai ujung Aceh sampai Pulau Madura sampai ke Solo. Ijtima ulama mengamanahkan ini, Allah Ta'ala melalui firasat ijtihad ulama. Bapak letakkan amanah ini, yang pisau Bapak beri ke anak muda karena mereka akan pergi ke hutan berburu. Wahai saudaraku Somad, sesungguhnya kamu itu pintar. Pergunakanlah kepintaranmu itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Sampaikanlah ayat-ayat Tuhan itu dengan hati yang bersih dan jangan kau kotori dengan nafsu duniawi. Bertemu, tidak pernah mengajak. Jangan lupa tanggal 9 Desember Rabu pagi pilih pasangan aman nomor 1. Karena ketika kau gadaikan ayat-ayat itu dengan harga murah, jangan salahkan kalau kelak Tuhan akan membuka aibmu satu persatu di dunia. Engkau akan ditelanjangi tanpa kau sadari. Saya tidak pernah ikut politik, saya bukan orang partai, saya tidak pernah menyebut calon. Somad dengan entengnya melipat lidahnya kembali. Dia dengan terang-terangan memilih Ahyar dan berkampanye untuknya di dalam sebuah video. Dan seperti biasa, bumbu-bumbunya adalah ayat memilih pemimpin muslim yang amanah. Saya mengajak seluruh masyarakat Medan supaya memilih pasangan aman Bapak Ahyar Nasution dan Ustadz Salman. Inilah yang tidak disadari oleh Somad. Dia cuma melihat dengan mata di kepalanya, tidak dengan mata di hatinya. Saya tidak pernah ikut politik. Dengarkan ceramah saya dari A sampai Z. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau hukum kami karena dosa-dosa kami, kau angkat pemimpin pengkhianat yang tak sayang pada kami dan tak takut padamu, ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada mutma'inna, jadikan negeri ini aman damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Somad mungkin tidak bakat jadi peramal, padahal di sana uangnya banyak dibandingkan harus ceramah di depan ribuan orang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah kita mati, dan la ilaha illallah juga kita akan berjumpa. Yang bisa saya sampaikan. Mereka sudah tidak percaya lagi ketika politik membawa-bawa agama. Toh dari hasil pilihan mereka kemarin ternyata pada korupsi juga. Apalagi Ahyar masih ada benang merahnya dengan wali kota sebelumnya yang tertangkap karena korupsi. Oh, yang terlambat datang nggak boleh. Yang cepat datang. Yang cepat datang. Penceramah Ustadz Abdul Somad atau UAS mengatakan,
status tersangka yang ditetapkan kepada Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab terkesan dipaksakan dan dicari-cari kesalahannya. Menurut UAS, Habib Rizik bukan satu-satunya ulama yang saat ini dicecar kasus hukum. Ada juga ulama lainnya seperti Ustadz Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dan Ustadz Maher At-Tuwailibi juga tengah berurusan dengan hukum. UAS pun mengaku berpotensi dijerat hukum karena bersikap kritis ke pemerintah. Namun dia menegaskan tidak takut dengan ancaman kriminalisasi, meskipun dia mengaku sudah ada yang memperingatkannya bisa saja terjerat kasus hukum. Ustadz Maher udah masuk, Ustadz Gus Nur udah masuk. Saya di SMS, hati-hati nampaknya kau tak lama lagi. Saya nih paling pantang ditakut-takuti, kata UAS dalam sebuah video. Waktu 2019 kan ditakut-takuti, hati-hati kalau sampai Ustadz Somad itu berpihak. Kami buka semua aibnya, masuk WA ke saya, kata UAS. Mendapat ancaman tidak boleh berpihak di Pilpres 2019, UAS pun langsung melawan dan menunjukkan keberpihakan pada Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto. Padahal saat itu dia tidak begitu mengenal dekat Prabowo. Tak tahu saya, tapi semakin diancam di foto rumah saya pakai drone, sampai semua surat-surat motor saya, tahu dia STNK BPKB-nya. Mau dipegang mereka, kalau kau berpihak, kami buka rahasia ini, ujarnya. Jangan berpihak. Langsung saya kontak Ahyar Nasution dengan Ustadz Salman. Aku tak bisa ke Medan karena diikut-ikuti orang. Ayo ke Bukit Tinggi, ku buatkan video diklaim. Mengajak seluruh masyarakat Medan supaya memilih pasangan aman. Setelah Bapak jadi nanti, karena ulama berijtima mendukung Bapak, alam gaib pun mendukung. Singkirkanlah puja-puji itu. Pujian itu seperti bisikan setan, akan melemahkan. Mulailah kembali melihat ke diri sendiri. Benarkah apa yang telah kau lakukan? Dan ketika kesombonganmu nanti sudah pergi, percayalah, engkau akan merasa seperti manusia yang lahir kembali. Dan ketika sudah masuk fase itu, baru aku akan mulai memanggilmu dengan diawali gelar Ustadz sebagai tanda hormat.